Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, kembali lagi dengan saya Girmadi. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas bagaimana caranya kita membuat sebuah CCTV yang berbahan dasar ya. Itu adalah ESP32 cam. Ini teman-teman barangnya. ESP32 cam dan juga dan kita merekam hasil tangkapan layar, tangkapan kamera dari ESP ini itu sebuah NVR, network video recorder, bernama Shinobi. Nah teman-teman, untuk bentuk dari si kamera sendiri, kamera CCTV ya ini saya buat mandiri buat sendiri ya. Ini menggunakan ESP32 cam biasa dan juga modulnya, ini modul untuk chargernya ya. Awalnya dia pasti terpisah teman-teman, dia terpisah dari bawahnya gini. Nah ini kita beli terpisah, jadi biar nggak perlu jumper lagi untuk menyalakan menggunakan power ya. Menggunakan mini USB Type A ya, micro USB, ini micro USB. Dan ini dummy CCTV ini sebenarnya, ini saya beli waktu itu harganya 10.000. Jadi hanya ya bentuknya begini. Terus ini antena saya juga beli adisional tambahan, ini kurang lebih sekitar 15.000 atau 20.000. Nah perangkat ini saya sudah bahas lengkap di channel saya, teman-teman bisa cek di playlist tips and trick. Itu dulu saya membuat CCTV ini dengan NVR bernama Motion Eye. Nah di situ saya sudah sangat lengkap teman-teman, sampai berjalan dan bisa memiliki bot telegram juga. Sekarang pada kesempatan ini kita akan coba upgrade lagi menjadi NVR yang lebih oke lah, memiliki banyak fitur dan juga banyak kelengkapan yang bisa kita gunakan. Nah yaitu NVR bernama Shinobi. Nah teman-teman bisa cek sebenarnya di internet, bisa gini saja Shinobi. Nah untuk NVR ini saya jalankan di atas Orange Pi. Nah Orange Pi nya teman-teman mungkin sering melihat di video-video saya sebelumnya. Saya akan coba tunjukkan teman-teman. Nah ini teman-teman, ini adalah NVR nya. Di situ kita install di atas Orange Pi. Namun karena dokumentasi untuk Orange Pi sedikit jarang ya, dan kita bisa substitusi dengan caranya punya si Raspberry. Nah untuk proses instalasinya teman-teman, saya sudah siapkan scriptnya yang cukup mudah, nggak panjang. Ini dia. Saya tidak akan melakukan teman-teman karena saya sudah install. Jadi teman-teman cukup menginstal git dan juga mengcloning repository dari Shinobi ini langsung ya, dan langsung install dengan command install ubuntu.sh. bisa begitu teman-teman, dan ini langsung bisa digunakan. Nah kalau teman-teman mau tertarik mungkin bisa diinstal di lain device, teman-teman tinggal masuk ke dokumentasi dari Shinobi. Ini sangat-sangat lengkap, teman-teman bisa lihat banyak device yang bisa didukung oleh si Shinobi. Nah ini bisa di Raspberry, Jetson Nano, terus Windows desktop ini juga bisa, dan Linux kayaknya bisa teman-teman, Linux x86 kayaknya bisa, dan STB OpenWRT OpenWRT yang udah di burning dan diganti bisa menggunakan CasaOS, atau teman-teman langsung install di dalam Linux Ambient bisa. Tapi mungkin pada lain kesempatan nanti kita akan bahas. Sekarang kita fokus ke install langsung di dalam si Orange Pi. Saya menggunakan Orange Pi dengan OS Ubuntu teman-teman, basisnya ini Ubuntu 20, dan komennya ya hanya segini. Nanti saya akan coba tampilkan atau tambahkan di deskripsi. Nah setelah teman-teman selesai menginstal ini nggak lama, mungkin sekitar 5 menit selesai. IP dari si Shinobi langsung bisa diakses, teman-teman langsung bisa ke first login. Nah ini teman-teman, jadi si Shinobi ini berjalan di atas port 8080. Nah
slash super ini untuk administrator, sedangkan untuk pengguna biasa, user biasa itu bisa menggunakan IP address di port 8080. Sekarang saya coba masuk ke Shinobi-nya. Ini teman-teman, kalau bisa dilihat ini dia masuknya terinstall di atas home di folder root. Nah, di sini teman-teman, di sini ada filenya, cukup lengkap, tidak banyak yang harus kita ulik sendiri karena sudah cukup enak, kita nggak perlu customisasi yang lebih. Nah, di sini tinggal masuk ke terminal, masuk ke sudo ya, masuk ke root, masuk ke sudo. Oke, ini saya sudah masuk. Sekarang saya akan jalankan dengan cara menggunakan PM2, dia pakai Node.js teman-teman, cron.js JS dan juga kamera.js. Nah, ini adalah komen untuk menjalankan si Shinobi. Nah, tapi teman-teman, sebelumnya kita pastinya harus setting ya, harus setting si ESP32CAM ini menjadi sebuah IP kamera, tapi bukan dia yang memancarkan IP, tapi dia harus terhubung ke router kita. Jadi si Shinobi ini akan mendapatkan IP juga dari router, dan juga si ESP32CAM ini akan terhubung ke router kita. Di sini saya menggunakan IndiHome dengan router bernama, wifi-nya bernama ini Pincos Daily teman-teman. Nah, si ESP32 ini sudah saya setting dulu awal ya. Teman-teman bisa cek video saya sebelumnya di membuat CCTV menggunakan ESP32CAM. Di situ saya juga sudah bagikan skripnya di GitHub, teman-teman bisa cek ya di playlist tips and trick. Oke, saya tidak akan membahas karena nanti akan cukup panjang. Ini tinggal kita membahas bagian Shinobi saja. Oke, sekarang kita akan membuktikan bahwasanya sebenarnya tanpa Shinobi kita bisa mengakses IP dari si kamera. Kita hubungkan ke USB saja teman-teman ya. Kita USB A biar hidup. Teman-teman bisa lihat ada cahaya merah di situ, itu sudah hidup. Kita tinggal masuk ke browser. Kita kan tidak tahu IP-nya berapa. Nah, teman-teman bisa masuk ke router masing-masing, yaitu saya 192.1.1. Ini kita masuk ke router IndiHome. Passwordnya adalah username user, passwordnya user 1234. Ini sesuaikan dengan router masing-masing ya teman-teman. Masuk ke bagian wireless, wifi client list. Oke, di sini ada namanya ESP87518. Nah, ini adalah IP dari si kamera kita, kamera ESP32CAM. Nah, sekarang saya akan coba akses IP-nya, yaitu mendapatkan IP 168.1.9. Saya copy dan kita coba akses. Nah, ini not found karena saya tidak masukkan ke dalam. Di sini kita harus tambahkan dulu /stream. Nah, di sini akan muncul pop up. Kita harus memasukkan username dan password. Username-nya adalah ESP32, passwordnya adalah pas32. Ini kita setting di awal teman-teman, pada saat kita menulis atau memburning sebuah firmware ke dalam ESP32CAM. Dulu saya menggunakan Arduino IDE. Oke, tinggal ESP32. Nah, ini teman-teman, saya sudah masuk. Berarti saya tambahkan di sini cek IP. Oke, IP kamera di router. Oke, misal
192.168.1.9 ya, dengan loginnya itu dengan passwordnya adalah username dulu. Username ini adalah ISP32 dengan passwordnya itu pas 32. Nah, ini teman-teman bisa ubah, nanti saya sertakan juga link GitHub saya untuk teman-teman bisa mengakses source code-nya dari SP32 Camp. Oke, ini teman-teman ya, saya save dulu. Oke, ini saya sudah streaming dia. Teman-teman bisa lihat ini kamera HP ya. Oke, ini saya. Halo, ini saya Sigit. Ini kameranya. Halo. Nah, cukup terang ya. Kita bisa custom lagi sebenarnya kameranya, kita ganti dengan yang lebih oke lah ya. Tapi untuk kamera bawaan ini sudah cukup sebenarnya. Tidak perlu yang terlalu bagus, tapi memang ada kita custom kalau nggak salah 50.000 itu untuk kamera yang lebih bagus. Oke, ini sudah kita pastikan IP kameranya sudah berjalan, dan ini hanya menampilkan kamera saja teman-teman, dia streaming secara live. Oke, sekarang kita siapkan CCTV-nya, yaitu Shinobi NVR. Ini kita close dulu. Karena apa? Jika kita mengakses IP kamera ini kita akses, itu kita tidak akan bisa mengakses lagi karena dia akan terbentur gitu teman-teman. Dia hanya single access. Berarti caranya kita siapkan Shinobi, ini sudah siap ya, PM2 cron.js. Oke, ini kita refresh dulu. Sekarang kita jalankan teman-teman, kita jalankan PM2. Oke, kita ini belum ada startnya ya. PM2 harusnya apa kalau enggak? Nah, kita harus start dulu. Oke, ini sudah jalan. Nah, ini untuk mengakses kita disuruh IP port 8080. Kita dapat IP berapa? Teman-teman bisa cek di sini. IP client list itu di Orange Pi teman-teman, itu dapat IP 1.23, atau cara cepatnya ada, yaitu if config. Enaknya si Linux kita bisa menggunakan apapun melalui terminal ya. Nah, ini teman-teman, VLAN 0 itu 192.168.1.23. Sekarang kita akses saja di sini 192, ini sudah ada ya, dan sudah terhubung. Ini saya sudah masuk ke dalam akun biasanya teman-teman. Nah, kalau kita misal belum mendapatkan akun untuk login menggunakan user manual, user biasa, teman-teman harus membuatnya dulu, yaitu dengan cara masuk ke Shinobi/super ya. Jadi kita masuk dari sini saja, 92 sama /super. Nah, ini teman-teman, saya menggunakan default teman-teman. Ini yaitu username-nya admin.shinobi.video. Itu kita tinggal kok kesini. Kita harus login dulu berarti. Kita harus login dulu. Oke, kita harus login dulu dari si Shinobi yang ini. Oke. Kita close dulu teman-teman ya, ini agak berat soalnya. Sebenarnya teman-teman, jika kita punya IP kamera yang lain itu bisa. Jadi mungkin kamera-kamera yang sudah build up ya, sudah tinggal pasang, bisa menggunakan ini. Ini contohnya sih. Ini saya login dulu aja, karena hasilnya harusnya masuk ke super. Nah, ini teman-teman, super, kita masuk .video nih, passwordnya adalah admin. Nah, kita
cara pertama kita harus membuat user manualnya dulu. Teman-teman tinggal klik add sebenarnya. Nah, ini kita tinggal masukkan email, grupnya kita kasih ya random ya. Saya kasih nama A sebenarnya, A, passwordnya apa. Terus password, terus ada two factor authentication, ini no aja, ini agak ribet nanti kalau kita hidupkan. Terus ada max storage amount, nah ini dalam giga, dan misal saya dengan user account Sigit, saya kasih itu 100 giga teman-teman. 100 giga itu saya ambil dari SSD, nah itu nanti di lain hal lagi saya akan bahas. Jadi kita secara default dulu aja, secara default, setelah instalasi nggak diisi juga nggak apa-apa sebenarnya. Max limit kamera ini bisa diatur semua, teman-teman bisa cek, tapi saya pastikan semua all privilege. Oke, kalau sudah contohnya ini saya sudah mendapatkan, saya sudah mau membuat sigi.permadi1053@gmail.com dengan grup key-nya, grup ID-nya A, random sebenarnya tuh. Oke, sekarang saya kan sudah login di sini teman-teman. Loginnya tadi udah auto. Kita sekarang kalau saya coba secara manual bisa. Jadi kita akan coba close biar agak ringan prosesnya. Ini kita close saja teman-teman ya, karena kita sudah cukup mendapatkan informasinya. Sorry, ini agak ngelak pasti. Kita coba cabut dulu IP kameranya biar dia tidak merekam terus. Kita logout dulu. Anggap ini settingan awal. Jadi setelah kita membuat, kita masukkan emailnya, yaitu ini. Passwordnya dulu saya membuat QWERTY ya. Ini bebas saja sebenarnya. Remember me, langsung masuk. Oke, kalau sudah masuk di sini, hal yang pertama teman harus lakukan adalah menambahkan kamera. Kamera itu di mana? Teman-teman bisa scroll ke bawah. Ini agak lama ya, agak berat teman-teman. Ini untuk awal sekali, teman-teman bisa tambahkan di monitor. Nah, di monitor bisa, atau monitor setting bisa. Di sini teman-teman tinggal edit. Nah, di sini di monitor setting teman-teman bisa menambahkan baru dengan add new. Kalau mau menambahkan baru add new. Nah, tapi kalau saya sudah menambahkan ini, yaitu IP-nya 192.168.9, ya tinggal klik saja. Oke, ini cukup berat, kita akan coba. Nah, ini hal yang pertama lakukan adalah identifikasi dulu kameranya, yaitu watch only. Kalau teman-teman juga bisa sebenarnya record langsung, dia akan merecord terus menerus, tapi efeknya akan berat di penyimpanan. Jadi kita akan setting, dia akan merecord apabila ada pergerakan. Ini di watch only. ID kameranya saya kasih nama ISP32 cam. Terus nama si kameranya saya kasih teras rumah. Tagnya nggak usah. Terus ini sudah bagian untuk identify. Nah, ini saya close. Nah, selanjutnya masuk ke bagian connection teman-teman. Nah, di connection ini yang paling penting, karena ini kameranya ISP32 cam, input type-nya itu pastikan MJPG. Ini jangan sampai salah teman-teman. MJPG, pastikan ini MJPG, karena setelah itu nggak bisa. Selanjutnya yang paling penting adalah URL path. Nah, ini adalah URL si IP kameranya dari si ini teman-teman. Jadi dia butuh autentifikasi login admin berikut dengan passwordnya dengan mengakses IP-nya, yaitu teman-teman, yaitu HTTP ISP. Ini adalah username. Sorry, agak batuk teman-teman. Pas 32 adalah passwordnya. Add kemana? Ini seperti SSH sebenarnya. Add-nya tuh ke IP kameranya 168.168.1.9.stream. Ini kalau kita akses,
kita bisa langsung masuk teman-teman. Ini pasti nggak bisa ya karena nggak saya hidupkan. Sekarang saya coba hidupkan, saya akan colokkan ya, ini sudah hidup. Saya akan coba refresh. Nah ini dia. Jadi dengan script tadi ini kita tidak perlu login admin lagi, seperti yang halnya kita lakukan tuh, dia langsung. Kalau misalnya enggak ya kita harus lakukan manual teman-teman, lakukan manual. Seperti tadi kita harus login menggunakan IP dan /super terus masukkan password dan username-nya ya. Tapi dengan ini kita bisa langsung. Nah ini syaratnya. Ini kita cabut dulu aja karena nanti dia ngerekam apa yang kita lakukan ya. Oke, kalau itu sudah selesai, dia akan mengautentifikasi dan ini close dulu. Inputnya teman-teman, ini salah set ini defaultnya itu adalah 1 juta teman-teman. Tapi karena ini FPS-nya rendah, saya buat 100.000 sesuai rekomendasinya. Ini ikutin aja teman-teman, ikutin saja. Monitor capture frame rate. Nah ini saya buat 15 fps dengan akselerator no. Nah ini kalau akselerator ini jika device kita mendukung untuk akselerator video codec lah ya, tapi kita nggak punya dan itu cukup berat. Nah selanjutnya kita bagian stream. Pastikan stream ini adalah yang akan ditampilkan nanti di layar. Kita mengakses dari si Shinobi. Pastikan juga MJPG dengan kualitinya 15 saya teman-teman, dan semakin kecil kita menuliskan angka ini maka kualitinya akan naik. 15, jangan terlalu tinggi, nanti kalau terlalu tinggi dia akan beban di kameranya, terlalu berat dia nanti. Oke, ini kita close. Ini sudah ya teman-teman, cukup ya. Yang lain nggak perlu disetting sih sebenarnya. Oh ini paling ini cek interval si sinyal. Jika jadi dia akan merekod, terus dia akan mengecek merefresh sinyal untuk mengakses IP ini itu setiap 1 menit sekali gitu. Terus kalau sudah ini kita main yang mas dulu. Nah substream ini nggak perlu teman-teman karena kita nggak ada substreamnya. Tapi kalau mau di setting ya samain aja MJPG gitu-gitu sama, nggak ada yang diubah. Outputnya sama MJPG, kualitinya 15, frame rate nya 15. Ini kalau kita ingin mengakses atau memberikan koneksi substream ya. Ini kita, nah terus ada JPG enable APS snapshot. Ini akan men-snapshot setiap ada pergerakan. Nah ini setiap 1 frame sekali ya. Ini bebas mau hidup mau enggak. Timeless juga say no, nanti dia akan merecord terus. Nah bagian yang serunya adalah di bagian detector settings. Secara default si kamera ini akan mendetektor adanya pergerakan atau objek dengan membaca pixel dari si kamera. Ada perubahan pixel. Teman-teman bisa menggunakan yang lain. Misal device kita memadai, teman-teman bisa masukkan plugin manager, download plugin, dan juga ada banyak sekali plugin untuk object detector, face recognition. Itu menggunakan YOLOV 3, YOLOV 5 yang terbaru. Tapi hampir semua ini itu membutuhkan sebuah GPU. Sedangkan untuk SBC single board computer SPI itu pasti tidak akan mungkin sanggup untuk menjalankan plugin-plugin ini. Saya pernah menjalankan dan itu crash teman-teman, crash dan nggak bisa diapa-apain saking beratnya. Nah untuk itu kita hanya mendeteksi sebuah gerakan dengan membaca perubahan pixel dari tangkapan kameranya. Nah ini secara default adalah menggunakan pixel array. Teman-teman bisa enable. Terus save event, ini jika ada pergerakan dia akan men-save, tapi ini nggak perlu teman-teman. Event filter ini juga nggak perlu. Ini bisa semua hidup apabila kita menjalankan face recognition misal ataupun object detection menggunakan YOLOV. Nah how to record, jadi bagaimana harus merecordnya ini. Nah teman-teman setting aja event based recording. Jadi saat ada pergerakan dia akan merecord, karena defaultnya adalah watch only, jadi kita hanya monitoring, dan pada saat ada pergerakan dia akan merecord. Nah trigger recordnya yes,
Oke, dan recording timeout. Nah, ini adalah lama waktu yang dibutuhkan untuk merecord. Jadi pada saat ada pergerakan, ada gerak nih. Nah, itu berapa menit yang harus direcord. Jadi kalau yang saya buat itu ada 2 menit biar nggak terlalu panjang. Jadi setiap ada pergerakan 2 menit dia akan merecord sepanjang 2 menit. Itu kurang lebih 50 MB ya kalau rata-rata di kamera ini. Dia akan save selama 2 menit. Terus yang kedua adalah ini yang paling penting juga, time out reset on the next event. Nah, jika kita misal kita record nih, tiba-tiba pada saat record ada pergerakan lainnya dan terekam kamera, terdetek lah ya dengan Shinobi ini, dia akan dia akan menutup atau memutus recording yang awal dan merecord baru. Jadi mungkin itu adalah gerakan yang sama, mungkin objek yang sama bergerak lebih dari satu kali dan dibaca itu sebuah pergerakan event yang baru oleh si Shinobi. Itu akan, kalau kita no-kan, itu akan mereset nol lagi. Jadi dia akan merecord berulang-ulang kali padahal itu hanya objek yang sama. Nah, itu saya buat yes. Dengan cara yes berarti pada saat ada event, ada objek yang bergerak terrecord, dia akan melanjutkan recordingnya. Jadi misalnya di 2 menit itu ada gerakan lagi, ya itu nggak ngefek gitu. Dia akan tetap record setelah 2 menit. Jika gerakan itu masih dan dibaca, dia akan membuat recording. Jadi tidak menimpah teman-teman. Jadi tidak menimpah recording sebelumnya. Artinya setiap recording dia akan spesial untuk gerakan tertentu. Jadi misalnya gerakan ada suatu objek manusia berlewat atau bergerak di bawah tangkapan kamera ini, dia tidak akan menumpuk kamera recordingnya karena sebuah event baru atau motion baru yang terdetek di rentang waktu 2 menit yang kita berikan. Ini bisa 10 juga sih kalau mau teman-teman mau panjang. Oke, selain itu kita cek bawah, nggak ada yang di pusingin lagi. Send event ini secara otomatis yes, detektor frame rate juga. Nah, detektor ini how many second to send motion detector. Jadi setiap ada 2 fps pergerakan ini akan melakukan recording. Nah, ini sebenarnya defaultnya 2, tapi saya buat 1 biar dia sensitif. Oke, selanjutnya ke motion detection primary engine, yaitu pixel array. Ini secara default itu ini kalau jelas ya, Galdes motion detector. Ini secara defaultnya kayak gini teman-teman, tinggal enable yes. Kecuali teman-teman punya lebih dari 1 motion detector, yaitu mungkin YOLOV, saya pernah menggunakan YOLOV 3 ya, tinggal dipilih gitu. Ini sudah. Nah, frame ini juga oke. Object detection. Nah, tadi kan motion detection, sekarang object detection. Ini tidak not connected karena kita tidak punya plugin object detection. Teman-teman lagi-lagi kalau mau ya tinggal install. Bisa menggunakan TensorFlow, ada face recognition, YOLOV, banyak. Tapi rata-rata ini membutuhkan GPU gitu. Dan pastinya nggak sanggup di SBC. Ini enable saja walaupun dia tidak akan connect kemana-mana gitu. Selain itu sudah teman-teman, itu untuk basic settingannya ya. Kalau sudah semua, kita tinggal colokkan saja si ESP32 cam-nya. Teman-teman ke live grid, ini pasti masih kosong. Tapi sebelum itu teman-teman masuk ke monitor. Kita hubungkan ya teman-teman, kita hubungkan ini ke sumber listrik, yaitu USB. Ini harusnya sudah bisa. Sekarang saya coba klik di sini, karena dia tadi kan kita setting setiap 1 menit dia mengecek. Nah, ini teman-teman bisa lihat itu ada objek-objek merah. Itu adalah apabila kita ada pergerakan, ini kan ada frame yang bergerak ya, ada pixel yang berubah, dia akan merecord. Nah, lihat teman-teman, di situ ada bagian, kalau teman-teman lihat, ada teras, ada pintu, ada gerbang tadi. Itu adalah bagian dari ini teman-teman. Saya akan tunjukkan
region editor. Nah ini mungkin next step ya, ini kita basic dulu aja biar dia bisa menjalankan ESP. Dan ini sudah terrecord teman-teman, ini sudah terrecord. Kalau mau lihat hasil recordingnya, ini kita bisa ke sini. Nah ini hasil recordingnya, ini contoh yang tadi. Nah ini teman-teman, ini saya tadi ya, kita ya, dia merekam 17 menit yang lalu, ini bisa tuh 2 menit. Terus mungkin yang lebih lama ini pada saat saya pasang di teras rumah, yang lebih lama berarti yang ini 42 menit yang lalu. Nah ini pada saat saya melepas kamera dari teras rumah, kan yang saya pasang di teras rumah. Ini saya seperti pencuri ya. Oke, ini sekarang sudah jalan ya, sudah jalan. Sekarang kita coba pasangkan kamera ini ke teras rumah teman-teman. Dan ini saya sudah merekam sebanyak 2,74 giga selama 2 hari, dengan setiap rekaman itu berdurasi 2 menit. Nah ini sebenarnya saya hubungkan ke SSD, tapi nanti di lain hal harus kita setting lagi. Kita harus membuat semacam mounting, mungkin sekaligus bisa menjadi NAS server, karena memang itu saya akses di NAS server juga. Jadi recording ini dia tidak menyimpan di dalam SD card si boot Ubuntu-nya, tapi dia akan tersimpan di dalam SSD. Nah oke, ini teman-teman kita akan coba pasang di teras ya. Ini akan tetap live, nanti saya akan coba bantu untuk mengontrol. Saya juga akan akses dari HP, yang mana kita tahu IP kameranya aja teman-teman. Oke, ini saya akan coba akses 192, sorry. Sebentar, saya akses dari HP dulu. Nah ini teman-teman bisa lihat sama persis ya. Nah ini saya akses dari HP gitu teman-teman. Dan ini nanti saya akan bantu untuk recording, untuk merekam di depan. Nanti saya akan pasang di teras rumah. Oke, saya akan coba cabut ya. Saya akan coba pasang. Oke, tunggu. Halo teman-teman, oke ini kita sekarang coba pasang sebuah kamera kita di atas sana. Teman-teman bisa lihat. Nah itu dia, itu kita akan coba pasang si ESP ini. Si kamera juga Shinobi sedang merekam di dalam rumah, sedangkan kita akan coba pasang dari luar. Jadi saya membutuhkan karet untuk membantu biar dia nggak lepas teman-teman, karena ini kita setting manual. Oke, kita akan pasang di sana. Dia nanti akan mengarah ke teras ya, itu teras. Jadi biar ada pergerakan di depan pintu, dia bisa. Kita pasang ya, saya lupa membawa chargernya.
Oke, kita udah selesai memasang teman-teman. Nanti kita akan coba lihat juga dia di rekaman yang ada di Shinobi. Semoga ini terekam. Jadi dia akan mengarah ke sana, ke gerbang dan teras dan juga pintu. Semoga ini bisa. Kita akan tunggu hasilnya di Shinobi. Oke, bye bye. Oke, lalu teman-teman, ini kita sudah bisa ya merekam. Jadi ini adalah hasilnya. Ini kita sudah pasang, harusnya kita tadi melambai-lambai tangan harusnya sudah terekam ya. Kita coba cek apakah ada. Kita refresh dulu. Ini 9 menit ago. Oh, dia nggak ngerekam ya berarti ya. Kita coba, biasanya dia tampil 10 menit tetap ya, berarti dia tidak merekam tadi hasilnya. Nah, ini kita sudah jadi teman-teman. Ini saya akan zoom. Oke, ini di teras, ini depan pintu ya. Ini terlalu mendangak sebenarnya, tapi ya sudah nggak apa-apa. Kita akan coba benerin perlahan ya. Seperti ini terlalu naik. Nanti kita akan coba lihat hasil recordingnya. Saya akan coba benerin dulu. Kita akan coba apakah dia sudah merecord. Saya akan coba akses juga melalui HP. Ini refresh. Oke, udah bisa. Kita akan coba lihat di depan. Cek
saya sudah coba pasang, dia nggak merekam. Kita coba tes objek event dulu dengan cara tes ini. Ini sepertinya terlalu ke atas kameranya. Kita akan coba perbaiki ya. Oke teman-teman, ini adalah settingan yang pas menurut saya. Ini kita coba merekam. Nah, ini sudah merekam teman-teman. Dia merekam di sini. Ini saya juga merekam melalui HP. Saya akan tunjukkan. Berarti kita akan coba kencangkan. Ini sepertinya sudah oke ketinggiannya. Oke, ini sudah oke ya. Kita akan coba kencangkan. Ini hasilnya. Halo. Oke,
kita akan cek di monitor ya. Halo teman-teman, oke. Sepertinya sudah selesai ya. Kita menginstal dan memasang langsung di teras. Cukup melelahkan teman-teman, panas. Oke. Kita coba cek hasilnya. Ini kan rekaman di HP satu lagi ini tidak ada yang saya cut ya teman-teman. Saya close monitor terus. Jadi teman-teman bisa melihat tadi perubahannya dari tidak ada kamera mulai merekam, error gitu-gitu. Kita cek recordingnya. Tadi saya terekam kayaknya ya. Nah ini, sorry. Oke, ini dia. Ini ya teman-teman, 1,21. Ini tadi yang terlalu tinggi. Gitu teman-teman, mungkin ya kita tidak bisa berharap lebih ya dari sebuah kamera dengan resolusi yang rendah, yaitu dari SP32 Cam, untuk menampilkan recording yang bagus. Ya kita kalau ingin yang bagus ya berarti kita harus upgrade minimal lensa kameranya. Oke, kita ke monitor lagi. Nah ini sudah monitoring. Jadi jika ada pergerakan di sini dia akan merecord. Kita juga bisa akses melalui HP. Dan mungkin next project kita akan coba membuat bot telegram. Jadi pada saat ada pergerakan ataupun snapshot ataupun video recording, kita bisa minta kirimkan hasilnya melalui bot telegram. Saya sudah buat teman-teman, nanti mungkin di next project dari Shinobi ini kita akan share ke teman-teman. Cukup panjang teman-teman, videonya sudah masuk ke menit 48. Oke, mungkin sekian hasil project kita dan instalasi CCTV berbasis SP32 Cam dengan Shinobi NVR. Oke, semoga video ini bermanfaat. Oke, untuk teman-teman yang baru bergabung di channel ini, jangan lupa subscribe, like, dan komen agar teman-teman mendapatkan video terbaru dan menarik dari channel ini. Oke, mungkin sekian dari saya, kurang lebih saya mohon maaf. Saya Iri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.